semakin tahu kita informasi kabar berita yang akan kita menuju ke sana atau ke tempat itu semakin baik, semakin bagus. Bagi kita dan angkatan lah kapai, dan itu pun tak dapat dipungkiri, baik yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri, kecuali sebelah depan masih bisa dipertimbangkan. Maka semakin bagusnya banyak-banyak menerima informasi atau mencari informasi. Ma wara'al hayah, ada apa di belakang kehidupan dunia ini. Tidak dapat tidak harus, karena tidak ada alasan untuk tidak tahu. Hampir sama yang menasih haji. Anak-anak TK lu wajib menasih haji. Cuma barangkali itu untuk sekedar menganan mereka atau melatih mereka bahawa itu adalah rukun Islam. Kapai bagi orang yang kapai besok aku wajib menasih haji. Sebab no kapai lain. Kita ko kalau lambo kecuali kan cakap. Rata-rata nani moko ndak berani lo mengcek kapai no. Takut lo bukan. Tapi yang sebelah kanan sebelah kiri ko ayut. Ndak tentu nak kapai haji. Lah harus yang tadi harus mesti mempelajari ada apa gerangan itu ma waralah ya, ada apa di balik kehidupan dunia yang sebentar lagi mau tidak mau akan kita tinggalkan lama-lamanya. Ndak cacah lah. Kalau paicah itu kalimat yang biasa mau pakai kita ko yang umrah dulu. Paicah. Walaupun cacah cukup tu kadang-kadang sampai sebulan, tapi namanya cah je. Tapi kalau pai mati tu tak cah, mati cah nak muat. Kalau lalu cah masih bisa. Kecil ka dinda rumah ko dinda, awak pai cah, kama mati, os. Tu gara-gara udah masih peguno di kami. Kalau tu udah kemudian Rasul nak bawa dah pergi. Itu kan masalah. Nah, ayat itu menjelaskan itu. Di ayat yang lalu, seketik kita japui gambaran suasana di mana ketika terjadi kiamat, baik kiamat dalam artian dunia habis-habisan, hancur-hancuran, ataupun kiamat dalam artian berbangkit, karena semuanya namanya kiamat. Dan kiamat itu bukan hanya hancurnya alam, kebangkitan, dikumpulkan, dihisab, dibagikan catatan, ditimbang amalan, dikelompok-kelompokkan, kemudian ada telaga dan seterusnya kiamat. Tapi kiamat yang kita pahami ke biasanya disebut dalam Quran yang as-sa'ah. Jarang ketemu yas'alunaka 'anil qiyamah. Yas'alunaka 'anil qiyamah, yang ketemu yas'alunaka 'anis sa'ah. Karena saat itu, waktu kan saat kiamat itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dalam ayat yang lalu kan begitu bunyi, likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nu yu'ni. Dalam artian ketika itu terjadi, setiap orang ada sya'nun, ada urusan yang menyita pikirannya,
daripada yang lain. Bahkan yang lain tidak ingat sama sekali. Andaikan ingat, tidak mempedulikan. Kan itu gambaran suasana hati. Meskipun itu anaknya, atau ayah dan ibunya, istrinya, saudara-saudaranya. Hatta innal anbiya salawatullahi alaihi salam, sampai-sampai para nabi-nabi la yaqulul wahid, ada di antara nabi-nabi itu yang berkata, la yaqulul wahid minhum yaumaidin nafsi nafsi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih, penggalan hadisnya begitu, sampai para nabi-nabi pun ada yang berkata di saat itu, nafsi nafsi, diriku diriku. Kalau nafsun kan diri, tapi kalau dagi Yahya di belakangnya nafsi nafsi, artinya aku. Nah kinilah kita aja aku. Keegoisan itu kan aku. Ini nafsi itu kudian. Kita dunia aku nak boleh nafsi awak makhluk sosial. Hang berahang salah. Ang makatuang dan makatuan itu nak laku di dunia. Nah, itu gambaran suasana DT. Lalu dalam ayat berikut, itu ayat yang barusan kita baca dan kita pahami terjemah, dibagilah manusia-manusia ketika itu kepada dua keadaan. Yang pertama namanya suada, orang-orang yang bahagia. Yang kedua ashqiya, orang-orang yang celaka dan sengsara. Maka untuk orang-orang yang bahagia digambarkan begini. Wujuhui yaumaidin musfirah, wajah-wajah yaumaidin pada hari yang penuh dengan huru-hara. Yaumaidin, pada hari itu, hari saat di mana orang-orang tidak mempedulikan siapapun. Musfirah, anan musfirah, muka ko bersinar-sinar, berseri-seri, gambaran suasana hati. Suasana hati kan tergambar di wajah. Kalau kita menampak orang yang mukanya berasia jania, kadang-kadang senyum, kadang-kadang mengemek-ngemek, itu ada yang sedang membahagiakan hati. Maka dikatakan wajah itu cerminan hati. Tapi kalau kita cari orang cuma macam kulun saya, aku tanda orang sedih. Huyu saya, layu saya macam. Tanda ada yang lain tu orang macam. Di kami sesuatu anu lain nan ketek-ketek kuat. Macam tu ndak amuh campak-campak, saya kulun-kulun. Sampai putih. Jadi kalau jam orang ko ado nak bikin yang bantu apa aja cuma macam kulun sebenarnya. Wajahnya tidak bisa orang mendustakan. Itu keistimewaan wajah. Sangat istimewa wajah. Jadi kalau orang cerah, senang, kecil orang wak, segera merapi tinggal kabut ke. Berasiah nak merapi pada gini. Tidak ada yang membuatnya rusuh dan sedih. Itu kan gambaran hati. Nah, dikatakan wajah-wajah pada hari itu musfirah, berseri, bersinar, menunjukkan hati yang senang. Siapa wajah-wajah takiko tapi jaleh dah. Wajah-wajah orang bertakwa. Kan bekal terbaik adalah takwa. Tazawwadu, berbekalah.
Fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik bekal, zat itu kan bekal, adalah takwa. Untuk menghadapi kiamat sampai nanti akhirat, takwa disuruh. Kita baca ayat yang populer. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Dua wattaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah memperhatikan seseorang diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhiratnya. Wattaqullah. Intinya, apakah seseorang diri sudah bertakwa sebagai bekal. Dan Nabi setiap kali beliau memberi nasihat, berkhutbah, selalu menyampaikan takwa. Bahkan salah satu doa beliau itu, As'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan. Al-huda wattuqa wal afaf, kesucian diri atau kehormatan diri. Wal ghina, dan ketidakbutuhan kepada orang lain. Dhahikatum mustabsyirah, yang tertawa. Dahika itu kan tertawa. Kalau dahikah yang tertawa, mustabsyirah yang bergembira. Bergembira, ya. Kenapa dikatakan si kono tertawa? Karena lantaran melihat kemuliaan dan keredaan daripada Allah. Bergembira hanya dengan apa yang telah Allah janjikan, kiranya betul-betul diperolehnya. Atina ma wa'antana ala rusulika wala tuhzina. Memang ketika itunya bergembira lantaran apa yang Allah janjikan. Sejak kini kita kalau sudah Nabi disuruh Allah untuk menggembirakan orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau sabar, wa basyiris sabirin, dan seterusnya. Karena orang-orang nanti itu beri kabar gembira tu nanti alum gembiranya lah. Tapi kalau hanya melakukan ini itu nanti akan bergembira. Kerjalah kau, lakukanlah kau, perbuatlah kau, engkau nanti akan bergembira. Kau kabar gembira yang ketiga. Absyiru bil jannah. Bergembiralah engkau dengan surga. Bergembira dengan surga. Dan banyak lagi dalam hadis-hadis yang kita harus menggembirakan, bahkan menggembirakan orang di surga kita. Dalam penjelasan siko, farhatun masruratun bima ra'athum min karamatillah wa ridwanihi. Gembira dia, senang dia, karena dia melihat karamah yang Allah dan keridhaan Allah. Dan mustabsyirah dia, bergembira dia, bizalikan ni'am ad-daim, bizalikan naim ad-daim, dengan nikmat-nikmat yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang wajah kita wajah musfirah, dahikah, mustabsyirah. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 106. Yauma, pada hari itu, tabyaddu, putih berseri wajah-wajah. Berarti pada hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri-seri. Wa taswaddu, dan ada pula taswaddu, hitam, menunjukkan hitam murab. Nah, fa'amal ladzina aswaddat, maka adapun orang-orang yang iswaddat wujuhum, hitam muram wajah-wajah mereka, dikatakan kepada mereka, akafartum, mengapa kalian kafir
ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Dikatakan kepada orang-orang yang kafir balik kepada kekafiran murtad, atau karajonya perbuatannya sudah menunjukkan kekafiran, dilecehkan, dicayahkan, dicampak, dibuangkannya iman. Nah, istifham itu menunjukkan keheranan. Kan itu apakah? Kenapa? Bagaimana? Menunjukkan keheranan. Ba'a mangko sampai kamu kafir padahal kamu sudah beriman. Fazuku, maka sekarang tidak ada cerita. Rasakan oleh kalian adab bima kuntum takfurun. Lantaran kalian kafir. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang putih berseri wajah-wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka nanti berada dalam rahmat Allah, surga. Kenapa surga namanya rahmat? Karena orang yang masuk surga itu mendapat rahmat. Orang yang selamat dari neraka mendapat rahmat. Maka disebutlah surga itu rahmat. Fafi rahmatillah, berada dalam rahmat Allah, yaitu dia masuk surga. Hum fiha khalidun, mereka dalamnya kekal abadi. Itu kan gambaran. Bahkan Bapak Ibu, wajah-wajah orang pendosa, wajah-wajah orang yang ingkar dan sejenisnya termasuk yang kafir itu dikenal. Yu'arafu bisimahum, dikenal mereka. Tanda apa? Wajah-wajah mereka itu hitam legam, kelam dan kebiru-biruan. Yu'araful mujrimuna bisimahum, dapatlah diketahui, dikenal orang-orang pendosa-pendosa kafir itu melalui wajah-wajah mereka. Tanda di wajah mereka tu hitam ke biru-biru. Kan surat Ar-Rahman, fayukhadu bin nawasi wal aqdam fabi ay ala rabbikum, itu kata. Dikenal, diketahuilah wajah-wajah mereka tu hitam kebiru-biruan, lalu ditarik, dijambaklah rambutnya, diambil rambutnya, diambil kakinya, yukhadu bin nawasi wal aqdam, dikebat, diikat, dibelenggu, ditarik dengan rantai, dihela dengan 70 hasta rantai. Summa fi silsilatin zar'a sab'una zira'an fasluku, lalu diseret menuju neraka. Iko orang yang wajahnya yang digambarkan dalam surah Abasa tadi, kita balik-balik, yaitu wujuhu yawma idin 'alaiha ghabara. Wajah-wajah ketika itu, ada pula wajah-wajah yang di atas wajah itu ada ghabarah-ghabarah itu debu, gubar, debu, berdebu. Wajah-wajah yang kumuh, wajah-wajah yang berdebu, namanya gubar atau tanah. Karena ayat pula kan, wajah-wajah yang suram. Kalau orang-orang beriman, orang bertakwa, puncak keberserian wajah mereka, tanda gembira yang luar biasa adalah ketika mereka melihat Allah. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Itu kan surah Al-Qiyamah. Wajah-wajah ketika itu nadir. Nadir dia berseri lah. Ila rabbiha nazirah, karena mereka memandang Allah, wajah Allah, melihat Allah. Enggak ada lagi, tidak ada lagi kenikmatan, kelezatan di atas itu. Itulah puncak. Sehingga doa Nabi begitu, ladzatin
Beri aku ya Allah lazatin, kelezatan an-nazra ila wajhi, memandang wajahmu, syauqa ila liqa'i, kerinduan berjumpa denganmu, dan kelezatan memandang wajahmu. Itulah puncak kesenangan. Surat Al-Qiyamah, tak salah ya. Nah, kita kasih ke pada ghabarah, debu-debu, ditutupi oleh debu-debu. Atau kabut juga bisa. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha ko, rahika ko, ditutup, menutup. Ditutupi wajahnya itu oleh qatarah. Anang qatarah al-zulmah sawat. Kehitaman, kegelapan yang sangat pekat. Kehitaman, kegelapan yang sangat pekat. Gambaran suasana diri orang itu cukup tergambar di wajah. Sehingga tidak ada lagi gambaran yang melebihi itu. Ditutupi oleh debu, itu menggambarkan kemuraman, kesedihan, bercampur dengan ketakutan. Tambah lagi dengan tarhaquha qatarah. Qatarah ko hitam legam. Kenapa begitu? Kekafiran itu dan kedurakan itu adalah kegelapan dan kehitaman. Kita ulang. Ulaika humul kafaratul fajr. Mereka itu, mereka lah orang-orang yang kafarah al-fajarah. Orang yang benar-benar. Di mana letak benar-benarnya? Ta belakang kafarah. Fajarah belakang. Ini kan kafir. Tapi kafarah sabana-bana, kafir, al-fajarah sama-sama durhaka dan pendosa. Kafarah cik, fajarah cik. Digabungkan di siko, dalam ayat itu, hitamnya wajah dengan debu. Kan yang pertama, wajah mereka ditutupi oleh debu atau kabut. Digambarkan pula jika ditutupi pula oleh hitam legam wajah mereka, hitam pekat, namanya qatarah. Kan gabung wajahnya antara ditutupi oleh debu dan hitam, kehitaman. Maka Allah gabung kalau siko mereka tu sia karena mereka menggabungkan dua dosa yang luar biasa, kafarah cik, fajarah cik. Maka hikapnya ikapnya nanti ikapnya wajah mereka seperti ini. Wajah mereka ditutupi oleh debu atau kabut dan hitam legam, dua kan? Mereka itulah satu kafarah lagi fajarah. Kafir lagi sangat durhaka. Ikulah namanya itu. Suasana gambaran bilogo. Itu berlaku semenjak setelah dibangkitkan. Itu kan masih biasa. Gambaran kita lampau ketika dibangkitkan kan masih dipabiakan heboh-heboh dulu. Dipabian heboh-heboh dulu. Sampai semuanya keluar daripada kubur di mana jasad kita masing-masing. Setelah keluar, baru tiba panggilan. Dah mulai. Istami' yauma yunadil munadi. Dengarkanlah itu. Panggilan yang memanggil, panggilan untuk berkumpul. Mereka segera berkumpul. Tidak ada suara oleh kecemasan, ketakutan, berkecamuk, bercampur. Cameh. Papa, ibu-ibu begini. Ada kawan bo kabasunti minitis.
Sajak dari siku sampai ke Padang nyolah wajahnya tu. Alun lai. Alun tibo di Padang lai. Alun Basunti tapi nan sabun anta gambar nyonya ke Basunti. Cik, kami lah kita ya alih-alihan kemana? Alih-alihan pengana pencarian enggak tetapnya kami. Sebenarnya ketika suntik itu enggak mati ni kira ni aman saja. Tapi nalah mulai gacha. Gacha aku jualnya ke Sarawak aku gacha. Gacha itu kan air banyak gacha. Jadi gacu menjadi gacha. Mulai kita dipanggil itulah mulai apa? Lah mulai kita merasakan. Jadi wajah-wajah ketika itulah mulai. Namanya ibyadat diswadat lah mulai. Sampai sidang. Sampai seterusnya. Tidak berubah. Bahkan ketika mereka diseret ke neraka, wajah mereka kebiru-biruan. Dalam keadaan haus luar biasa. Sementara wajah orang yang beriman dan beramal saleh, intinya bertakwa, itu makin lama makin, apalagi semenjak diberi kitab catatan di kanan. Timbangnya balik ke kanan. Ada hadisnya kecil ulama, tidak hadis. Ada yang mengatakan maudhu' palsu, tapi tetap Imam Ghazali mencantumkan hadis. Doa membasuh muka. Ya Allah, putihkanlah wajahku saat di mana orang-orang hambamu wajah mereka putih bercahaya. Tangan, ya Allah. Mohon ya Allah, hendaknya aku menerima kitab catatan sebelah. Karena itu tidak hadis Nabi kepada para ahli. Indak banana kan doa. Imam Ghazali membikinnya dalam kitabnya. Jadi itu penting sekali kita doa. Jadi menurut apa yang Bapak pahami, obat yang terbaik itu doa. Mantut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.